Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini kami akan mencoba mensimulasikan input usulan pokir di Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yaitu sipd.go.id. Mungkin sebelumnya perlu kami informasikan bahwa tindak lanjut dari BIMTEK di Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu untuk proses perencanaan pembangunan daerah berubah menggunakan sipd.go.id yang tampil dalam video ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke proses inputannya untuk simulasi input usulan pokir di sipd.go.id. Untuk alamat websitenya yaitu sipd.go.id. Kita enter saja, maka otomatis langsung ke dashboard awal. Di sini ada 4 menu, yaitu evaluasi data, data perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan analisis dan profil. Untuk proses input kita menggunakan menu di perencanaan pembangunan daerah. Kita klik di sini, kemudian akan muncul 8 menu lagi terkait dengan proses atau modul yang ada di sipd.go.id. Karena kita input sebagai untuk usulan pokir, kita masuk di tahapan di RKPD, sama seperti input usulan musren desa kelurahan. Kita klik di sini, maka akan muncul dashboard biru terkait dengan RKPD. Kemudian karena kita di domainnya nasional yaitu sipd.go.id, maka kita perlu memilih Pemdanya. Di sini menjadi satu antara kabupaten dan provinsi. Kita langsung ketik saja Cilacap untuk menuju ke domainnya Kabupaten Cilacap. Kita klik di sini, kemudian kita untuk username dan password nanti akan kita kirim melalui WhatsApp terkait dengan user dan password. Untuk kali ini kami akan mencontohkan akun Dewan Contoh ya. Jadi di sini ada, kami contoh Dewan A, kemudian nanti passwordnya akan kita kirim. Kemudian jangan lupa di sini pilihannya, karena kita menginput di 2024, kita pilih yang 2024. Apabila kita keliru memilih 2023 atau 2025, otomatis tidak bisa login. Nah, sudah, kita klik masuk. Ini dashboard awal sebagai inputor usulan dewan. Di sini ada beberapa menu. Kemudian ini adalah dashboard awal. Ini rekap yang sudah terinput kemarin. Jadi di sini ada OPD-nya, kemudian jumlah usulan pokirnya, ada beberapa OPD. Di sini sudah ada 1460 untuk inputan yang lalu. Kemudian yang kedua, di sini ada menu RKPD. Di sini yang akan kita gunakan yaitu usulan pokok pikiran dewan. Kemudian ini ada helpdesk terkait dengan panduannya dan kontak person untuk personel di Bangda atau di pusat. Kemudian di sini ada profil. Kemudian di sini untuk mengganti kata sandi atau passwordnya. Kita langsung saja untuk menginput.
di menu RKPD, kemudian kita klik di usulan pokok pikiran Dewan. Kita klik di sini, maka akan muncul dashboard untuk pokok pikiran Dewan. Di sini ada beberapa filter terkait dengan lokasinya, kemudian OPD-nya. Nah, di sini apabila akan menerapkan filter yang terpilih, kemudian di sini ada tombol tambah. Ini yang akan menjadi tombol untuk kita menambah usulan baru. Kemudian di sini daftar usulan-usulan yang sudah pernah diinput. Mungkin kalau baru berarti masih kosong, tapi karena ini sudah ada di tahap yang kedua, maka ini sudah terinput usulan-usulan yang kemarin sudah masuk. Di sini pun kita juga bisa melihat status terkait dengan usulan mana saja yang sudah ditelaah oleh OPD, kemudian mana yang ditolak, kemudian mana yang pending atau belum dilakukan eksekusi. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Sebelumnya kita akan melakukan contoh untuk menginput usulan baru. Kita klik di sini tambah. Di sini ada beberapa isian. Untuk mempermudah, seperti biasa kita sudah menginput kamus usulan. Kita klik di sini. Nah, nanti di sini akan merujuk ke beberapa isian yang di bawahnya. Mungkin sebagai contoh kita pilih usulan jalan. Jalan, misalnya di sini peningkatan, rehab, dan pembangunan jalan kabupaten. Kita klik di sini, maka otomatis ada beberapa isian yang sudah otomatis terisi. Misalnya di sini isu, kemudian di sini deskripsi, keterangan, dan OPD-nya, sehingga kita tidak perlu memikirkan lagi terkait dengan OPD-nya, jadi sudah otomatis. Selanjutnya yang kita perlu isi adalah di tiga isian, yaitu permasalahan, kelompok sasaran, dan asumsi. Untuk keterangan bisa kita abaikan dengan mengisi strip saja. Untuk permasalahan yaitu usulannya, nanti selanjutnya akan menjadi usulan pekerjaan di Renja OPD. Jadi sebisa mungkin agar jelas usulan atau nama pekerjaannya. Misal di sini peningkatan jalan, misal ruas jalannya atau nama jalannya, atau misalnya nanti masuk ke bansos atau bantuan keuangan desa, bisa jalan desa dan lain-lain. Yang penting spesifik dan jelas lokasinya atau jalannya, atau misalnya terkait dengan RTLH atau drainase dan lain-lain. Misalnya di sini jalan Gatot Subroto misalnya. Kemudian kelompok sasarannya otomatis jalan. Untuk keterangan bisa kita abaikan dengan mengisi strip. Karena ini ada lambang bintang, maka kita harus mengisinya. Kemudian untuk asumsi ini kita menginput nominalnya atau jumlah pagu usulannya. Misalnya di sini 100 juta. Kemudian untuk lokasinya sebagai contoh, Jalan Gatot Subroto itu Sidan Negara. Ini untuk lokasi di sini sebaiknya langsung ke lokus, misalnya desa atau kelurahannya. Di sini ada dua, jadi kemungkinan memang ada dua desa atau kelurahan, tapi seingat saya kalau untuk yang di Cilacap Tengah itu ada di 0122.
Ini kita bisa cek lagi, setelah milih kita bisa cek lagi. Nah, ini sudah betul ya. Cilacap Tengah, sini Presiden Negara. Mohon nanti disesuaikan dengan kecamatan dan desa atau kelurahannya. Kemudian di sini detail lokasinya, misalnya kalau RTLH ya rumah Bapak siapa, kemudian kalau jalan ya otomatis jalannya atau ruas jalannya, kemudian untuk lokus lainnya bisa disesuaikan. Untuk pengusul nanti otomatis karena by system sudah terpilih fraksinya, kemudian anggota dewan dan komisinya. Untuk deskripsi kamus susulan dan keterangan juga sesuai dengan isian kami di kamus susulan, begitu juga dengan OPD-nya hingga subkegiatan. Jadi ya ini sudah mengikuti dengan kamus usulan yang sudah ditentukan. Bila sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian di sini ada notif berhasil menyimpan data. Nah, di sini sudah kita lihat usulan yang baru saja kita buat, yaitu dewannya, kemudian isunya apa, karena ini otomatis, kemudian permasalahannya, kemudian kelompok sasaran yang sudah kita isi, dan asumsi nilainya. Kemudian tanggal penginputannya juga sudah jelas, jadi mungkin nanti apabila ada yang double, kita bisa melihat mana yang lebih dulu menginput. Atau Bapak Ibu juga bisa mengecek dulu sebelum menginput, apakah usulan itu sudah diusulkan oleh anggota dewan yang lain atau belum di pencarian ini. Nanti kita coba. Kemudian di sini ada beberapa aksi untuk melihat data atau mereview data yang kita input tadi. Kalau terus kemudian ini adalah info usulan. Info usulan ini berfungsi untuk melihat catatan atau info lain terkait dengan keterangan di sini. Jadi nanti di sini apabila sudah diverifikasi atau sudah ditelaah oleh Setwan dan OPD, kita bisa melihat catatannya. Kemudian di sini apabila ada perubahan data terkait mungkin nama usulannya atau kelompok sasaran dan lain-lainnya, kita bisa melakukan perubahan data di sini. Ubah data, dan di sini kita bisa merubah misalnya permasalahannya atau nama usulannya, kemudian usulan pagunya itu bisa kita sesuaikan kembali. Bila sudah, kita bisa klik simpan. Maka akan ada notif penyimpanan berhasil. Kemudian yang terakhir ada menghapus usulan apabila tidak jadi untuk mengusulkan. Kemudian di sini yang bisa kami tambahkan terkait dengan status. Jadi untuk data yang belum diverifikasi oleh anggota dewan, di sini akan muncul status pending. Jadi di sini berarti posisi usulan belum diverifikasi oleh verifikator Setwan. Nah, di sini di bawah sendiri ada keterangannya, yaitu pending, berarti usulan baru belum dilakukan verifikasi oleh Setwan. Kemudian nanti mungkin ada yang ditolak terkait dengan usulan ditolak oleh verifikator Setwan. Kemudian di sini ada finalisasi dewan, berarti sudah diverifikasi oleh verifikator Setwan, dan berarti posisinya menunggu ditelaah oleh perangkat daerah. Kemudian apabila sudah ditelaah oleh SKPD, berarti usulan itu sudah diverif oleh OPD dan sudah masuk ke range OPD-nya. Kita lihat misalnya di sini yang sudah ditelaah nih, contohnya ini sudah tidak bisa diedit lagi.
karena sudah disetujui dan sudah masuk ke verifikasi, masuk ke range OPD, ini sudah tidak bisa diedit. Untuk ngeceknya kita bisa melihat di sini info usulan ini, kita klik, kita bisa melihat di sini. Nah, di sini berarti posisinya sudah dilanjutkan oleh verifikator dewan atau setwan, dan kemudian sudah ditelaah oleh perangkat daerah menjadi usulan baru. Jadi usulan ini sudah masuk ke range OPD, sudah disetujui oleh OPD untuk masuk ke range-nya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat status di sini, apakah masih pending atau sudah diverifikasi setwan atau sudah disetujui dan masuk ke range-nya OPD. Mungkin itu terkait dengan usulan POKIR, cara penginputannya di scpd.go.id. Nah, nanti selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh setwan sebelum ditelaah oleh perangkat daerah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memverifikasi menggunakan akun setwan. Kita keluar dulu, sama prosesnya seperti yang sebelumnya. Untuk anggota dewan, kita masuk ke perencanaan pembangunan, kemudian masuk ke RKPD, kemudian kita pilih lagi untuk Kabupaten Cilacap, kita inputkan username dan passwordnya, kemudian kita klik tahunnya dan masuk. Nah, di sini sudah ada, sudah masuk menjadi verif setwan, verifikator di usulan dewannya. Di sini juga ada, di dashboard juga ada rekap terkait usulannya. Nah, di sini dari 50 anggota dewan plus 1 tadi sebagai contoh. Jadi di tahap lalu untuk usulannya sudah semua sudah terverifikasi oleh setwan. Kita akan mencoba untuk melakukan verifikasi usulan yang baru. Jadi posisinya masih pending. Di sini ada menu RKPD, kemudian verifikasi atau validasi usulan dewan. Nah, kemudian kita cek di sini untuk melihat usulan-usulan yang ada. Ini usulan yang baru yang belum kita lakukan verifikasi. Ini bisa melihat untuk detail usulan, kemudian info usulan. Jadi posisi di sini itu pending. Jadi pending berarti belum dilakukan verifikasi oleh setwan. Tadi juga kita sudah bisa melihat rekapnya di dashboard, sudah dilanjutkan semua oleh setwan, tinggal satu ini yang belum dilakukan verif. Jadi cukup mudah untuk melakukan verifikasi. Di status ini yang posisinya pending berwarna oranye ini, kita klik, kemudian ada pilihan dilanjutkan atau ditolak. Mungkin apabila kita melihat di detail usulan, atau kita bisa melihat di sini, kiranya setwan punya list atau daftarnya. Apabila mungkin tidak sesuai atau perlu ada perubahan, mungkin terkait dengan pekerjaannya atau permasalahannya, kemudian asumsi pagunya, jangan dilakukan verifikasi dulu, bisa dikonfirmasi ke pengusulnya atau yang melakukan input agar disesuaikan, karena posisi verifikator dewan itu tidak bisa melakukan perubahan. Jadi perlu dikomunikasikan lagi dengan pengusulnya. Ada kesalahan input,
sehingga yang melakukan input usulan dewannya bisa melakukan perubahan. Kemudian apabila sudah sesuai, bisa dilanjutkan oleh verifikator dewan untuk melakukan verifikasi usulan tersebut. Kalau sudah sesuai, berarti kita tinggal klik di sini yang sudah pending, kemudian kita dilanjutkan. Apabila sudah yakin, kita klik OK. Kemudian Setwan bisa memberi catatan. Kemudian OK. Nah, maka otomatis sudah terverifikasi berwarna hijau. Kemudian kita bisa melihat catatannya, klik usulan. Nah, maka di sini usulan ini sudah terverifikasi. Dilanjutkan. Kemudian kalau kita melihat di dashboardnya untuk rekap di depan, nah di sini yang tanpa nama tadi yang sebagai contoh, ini yang tadinya usulan depending, ini sudah posisi dilanjutkan. Berarti sampai saat ini tugas verifikator Setwan itu sudah selesai. Untuk selanjutnya oleh OPD akan dilakukan verifikasi dan masuk ke range OPD masing-masing. Mungkin seperti itu terkait dengan inputan usulan pokir, kemudian dilanjutkan verifikasi oleh Setwan di sipd.go.id. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.